Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan menyampaikan materi tentang terjadinya bunyi dan alat ucap. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu saya Anita Alfiani. Dan saya Eka Satria Nuralam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terjadinya bunyi dan alat ucap. Terjadinya bunyi dan alat ucap seperti yang sudah disebutkan bahwa fonetik artikulasi mengkaji cara membentuk bunyi bahasa. Proses membentuk dan mengucapkan bunyi berlangsung dalam satu kontinum. Menurut analis bunyi fungsional, arus bunyi kontinum tersebut bisa dikategorikan berdasarkan segmen tertentu. Bunyi bahasa dapat dibagi menjadi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Lalu, proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besarnya dibagi menjadi 4 macam, yakni proses keluarnya bunyi dari paru-paru, proses fonasi, yaitu lewat bunyi dalam tenggorokan, proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oroartikulator, proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. B. Alat ucap. Di bawah ini disebutkan satu persatu alat ucap manusia yang berguna dalam membentuk bunyi bahasa. Paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, rongga anak tekak, epiglotis, dan akar lidah. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi bunyi bahasa oleh rekan saya. Ya, baik. Klasifikasi bunyi bahasa dibagi menjadi vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan atau hambatan. Pada pembentukan bunyi vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi, karena vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara, maka pita suara bergetar. Lalu ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dan bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Yang B, ada bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkut ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. C. Bunyi keras dan lunak. Kategorisasi bunyi keras dan lunak dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa tersebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan. Adapun sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan arus udara, maka bunyi tersebut disebut lunak. Yang D, bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan bunyi lama bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. E, bunyi nyaring dan tak nyaring. Bunyi nyaring dibedakan dari bunyi tak nyaring berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. F, bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya dalam
dalam suku kata. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Yang G ada bunyi agresif dan ingresif. Bunyi ini dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. H. Geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama atau identik sehingga menimbulkan ucapan panjang. Dalam bunyi tersebut contohnya Allah, Assalamualaikum. Adapun yang disebut homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk oleh alat dan daerah artikulasi yang sama. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.